Malam belum benar-benar berakhir. Di balik pegunungan, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan. Panji berdiri di depan rumah tua bersama Chandra Kirana. Mereka baru saja meninggalkan bangunan tempat mereka bersembunyi. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Panji menoleh ke arah lereng. Di kejauhan, terlihat beberapa titik cahaya bergerak perlahan. Obor. Bukan satu, bukan dua, melainkan belasan. Panji menyipitkan mata. Mereka bergerak mengikuti jalan yang menuju desa. Para pengejar telah menemukan jejak mereka. Chandra Kirana berdiri di sampingnya. Wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketakutan yang selama ini disembunyikannya kembali terlihat jelas. Panji segera mematikan lampu minyak yang masih menyala di teras. Desa menjadi semakin gelap. Hanya cahaya bulan yang menembus kabut. Panji kemudian memberi isyarat kepada Chandra agar tetap diam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, berat, teratur. Kemudian terdengar suara seseorang berbicara. Suara lelaki. Tapakipun wonten mriki. Jejaknya ada di sini. Panji menatap Chandra. Tidak perlu lagi bertanya. Mereka benar-benar sedang diburu. Chandra menggenggam liontin di lehernya. Tangannya gemetar. Panji melihat itu. Namun kali ini, ia tidak membiarkannya menghadapi ketakutan itu sendirian. Panji membawa Chandra menuju bagian belakang desa. Di sana, terdapat jalan kecil yang hampir tertutup semak. Jalan itu menuju lereng gunung. Namun, sebelum mereka pergi, lelaki tua yang selama ini melindungi Panji muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah tongkat kayu. Wajahnya terlihat lebih serius daripada sebelumnya. Panjenengan kedah tindak sak meniko. Kalian harus pergi sekarang. Panji mengangguk. Nanging dalan puniko tumuju pundi. Tetapi jalan ini menuju kemana? Lelaki tua itu menatap ke arah pegunungan. Melebet langkung tebih. Nanging boten wonten dalan malih sasampunipun. Masuk lebih jauh. Tetapi tidak ada jalan lagi setelah itu. Panji terdiam. Lelaki tua itu kemudian mendekati Chandra. Ia menatap wajah gadis itu cukup lama. Seolah mengetahui sesuatu yang tidak pernah dikatakannya. Putri? Chandra terkejut. Panji langsung menoleh. Namun lelaki tua itu segera menundukkan kepala. Nyuwun pangapunten. Maafkan saya. Chandra menatapnya. Kula mboten putri sinten. Saya bukan putri siapa-siapa. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Kemudian berkata pelan. Kadang kala wong saged kesupen namine piyambak. Terkadang seseorang bisa melupakan namanya sendiri. Chandra terdiam. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh luka yang selama ini ia sembunyikan. Lelaki tua itu menunjuk jalan kecil di antara pepohonan. Dalan puniko badhe nggawa panjenengan dateng lembah ing sisih wetan. Jalan itu akan membawa kalian menuju lembah di sebelah timur. Panji memperhatikan jalan tersebut. Punopo aman? Apakah aman? Lelaki tua itu menggeleng perlahan. Mboten. Tidak. Panji terdiam. Lelaki itu melanjutkan. Nanging menawi tetap wonten ing desa, panjenengan mesti kapanggih. Tetapi jika tetap berada di desa, kalian pasti akan ditemukan. Dari kejauhan, suara teriakan mulai terdengar. Para pengejar semakin dekat. Panji menatap lelaki tua itu. Ia tahu, orang tua itu telah mempertaruhkan keselamatannya demi membantu mereka. Panji kemudian membungkukkan tubuhnya. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Lelaki tua itu mengangguk. Sampun matur nuwun, namung tindakno.
Jangan berterima kasih. Pergilah. Panji menggenggam tangan Chandra. Mereka mulai berjalan menuju jalan sempit itu. Namun, beberapa langkah kemudian, Chandra berhenti. Ia menoleh ke belakang. Lelaki tua itu masih berdiri di sana, sendirian, di bawah cahaya bulan. Chandra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, ia berbisik. "Matur nuwun, terima kasih." Lelaki tua itu hanya mengangguk. Panji dan Chandra mulai memasuki hutan. Langkah mereka semakin jauh dari desa. Namun sebelum kabut menutupi pandangan mereka, terdengar suara teriakan dari arah pemukiman. Kemudian, cahaya obor muncul di antara rumah-rumah. Satu demi satu. Para pengejar telah memasuki desa. Panji berhenti sejenak. Ia menatap cahaya itu dari kejauhan. Kemudian melihat Chandra. "Sampun noleh. Jangan menoleh lagi." Chandra menarik nafas panjang. Ia mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan. Sementara di belakang mereka, suara para pengejar semakin keras. Dan salah seorang dari mereka tiba-tiba berteriak. "Piyambaki pun tindak menyang gunung. Mereka pergi menuju gunung." Panji berhenti. Chandra menggenggam tangannya lebih erat. Mereka kini tahu, perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Panji dan Chandra meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka. Namun para pengejar telah menemukan jejak mereka. Kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka harus memasuki pegunungan tanpa mengetahui apa yang menunggu di balik kabut. Dan di sepanjang jalan itu, Panji mulai menyadari bahwa orang-orang yang mengejar Chandra bukan sekedar ingin menangkapnya. Mereka seolah mengetahui sesuatu tentang masa lalu sang putri. Sesuatu yang bahkan Chandra sendiri telah lupa. Fajar mulai menyingsing ketika Panji dan Chandra mencapai lereng pegunungan. Kabut masih tebal. Pepohonan berdiri rapat di kedua sisi jalan. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada suara manusia. Hanya suara burung dan angin yang bergerak di antara dedaunan. Panji terus berjalan di depan. Sesekali ia menoleh, memastikan Chandra masih mengikutinya. Namun setelah beberapa saat, jalan yang mereka lalui semakin sulit dikenali. Jejak tanah berubah menjadi batu-batu besar. Kemudian, jalan itu seolah menghilang. Panji berhenti. Ia memandang ke depan. Tidak ada jalan. Hanya lereng berbatu yang dipenuhi lumut. Chandra mendekat. "Panji, punopo kita salah dalan. Panji, apakah kita salah jalan?" Panji tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan tanah di sekeliling mereka. Panji kemudian berjongkok. Di antara bebatuan, ia melihat sesuatu. Sebuah goresan kecil. Bentuknya seperti lambang yang pernah ia lihat sebelumnya. Panji membersihkan lumut yang menutupinya. Semakin jelas, semakin ia mengenali bentuk tersebut. Lambang yang sama. Lambang yang ditemukan di hutan larangan. Lambang yang terdapat pada pintu bangunan tua di desa. Panji menyentuhnya perlahan. Iki duduk kebetulan. Ini bukan kebetulan. Chandra ikut memperhatikan. Sinten ingkang damel tondo puniko? Siapa yang membuat tanda ini? Panji berdiri. Tatapannya mengarah ke lereng di depan mereka. Wong ingkang mangertos dalan puniko. Seseorang yang mengetahui jalan ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Kini Panji lebih berhati-hati. Setiap batu diperhatikannya. Setiap pohon yang mereka lewati diperiksanya. Beberapa saat kemudian, Panji kembali berhenti. Di atas batu yang lebih besar, terdapat 3 goresan panjang. Namun berbeda dengan lambang sebelumnya. Goresan itu terlihat masih baru. Tidak tertutup lumut. Panah di sekitarnya juga tampak sedikit rusak. Panji menyentuh permukaan batu. Masih terasa tajam. Seseorang baru saja melewati tempat itu. Chandra melihat wajah Panji berubah. Para pengejar? Panji mengangguk perlahan. Bok menawi. Mungkin. Namun kemudian Panji melihat sesuatu yang lain. Jejak kaki.
bukan satu pasang, melainkan beberapa. Dan semuanya menuju ke arah yang sama. Panji memberi isyarat agar Chandra berhenti. Ia menunjuk ke balik semak. Mereka berdua berjongkok. Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah. Krek! Kemudian suara langkah kaki. Panji menahan napas. Chandra menutup mulutnya dengan tangan. Suara itu semakin dekat. Namun tiba-tiba, langkah tersebut berhenti. Sunyi. Panji menunggu. Beberapa detik berlalu. Kemudian terdengar suara lelaki. Tapaipun mande ing mriki. Jejaknya berhenti di sini. Panji menatap Chandra. Mereka tidak salah. Para pengejar sudah berada di belakang mereka. Panji perlahan mundur. Ia melihat lereng di sebelah kanan. Ada sebuah celah sempit di antara dua batu besar. Hampir tidak terlihat. Panji memberi isyarat kepada Chandra. Mereka bergerak perlahan menuju celah tersebut. Namun sebelum masuk, Panji kembali melihat 3 goresan pada batu. Ia menyadari sesuatu. Goresan itu bukan tanda bagi para pengejar. Justru, tanda tersebut seperti menunjukkan arah lain. Panji mengikuti arah goresan. Di balik batu besar, terdapat jalan kecil yang menurun ke lembah. Panji tersenyum tipis. Seseorang telah meninggalkan petunjuk. Seseorang yang sepertinya ingin mereka menemukan jalan itu. Mereka turun perlahan menuju lembah. Kabut semakin tebal. Chandra beberapa kali hampir terpleset. Panji membantunya. Setelah cukup jauh, mereka berhenti di bawah sebuah pohon besar. Chandra menatap Panji. Panji dengan pitados, menawi wonten tiyang ingkang nulungi kita. Panji, apakah kau percaya ada seseorang yang membantu kita? Panji terdiam. Ia memandang kembali ke arah batu tempat tanda itu ditemukan. Aku mboten ngerti. Aku tidak tahu. Kemudian ia menatap Chandra. Nanging, tondo puniko sampun kaping 3 nggawa kita metu saking beboyo. Tetapi tanda itu sudah 3 kali membawa kita keluar dari bahaya. Chandra terdiam. Ada sesuatu yang mulai ia ingat. Sebuah suara. Samar. Seperti seseorang pernah mengatakan kepadanya. Ikuti tanda di atas batu. Chandra memejamkan mata. Potongan ingatan datang tiba-tiba. Sebuah jalan pegunungan. Kabut. Batu besar. Dan seorang lelaki tua berdiri di depannya. Wajahnya tidak jelas. Namun suaranya terdengar. Suara dalam ingatan. Menawi dalan puniko sampun ketutup. Golekono tondo ing watu. Jika jalan ini sudah tertutup, carilah tanda di atas batu. Chandra membuka matanya. Napasnya memburu. Panji langsung mendekat. Opo ingkang sampean iling? Apa yang kau ingat? Chandra menatapnya. Wajahnya penuh kebingungan. Aku hadesipun sampun nate liwat mriki. Aku sepertinya pernah melewati tempat ini. Panji terdiam. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, dari balik kabut di atas lereng, terlihat sebuah bayangan berdiri. Diam, mengawasi mereka. Panji perlahan meraih kerisnya. Bayangan itu tidak bergerak. Kemudian menghilang ke dalam kabut. Panji menatap tempat itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu siapa orang tersebut. Apakah seorang penolong atau salah satu dari para pengejar? Jejak di atas batu membawa Panji dan Chandra menjauh dari para pengejar. Namun, tanda-tanda itu juga membuka sesuatu yang jauh lebih penting. Chandra ternyata pernah melewati pegunungan ini. Ia bahkan pernah mengetahui jalan rahasia yang tersembunyi di balik batu. Tetapi, siapa yang meninggalkan tanda-tanda tersebut? Dan mengapa orang itu seolah sudah mengetahui bahwa Panji dan Chandra akan datang? Sementara, di balik kabut, sebuah bayangan terus mengawasi perjalanan mereka. Panji masih berdiri di bawah pohon besar. Tatapannya tidak lepas dari lereng tempat bayangan tadi menghilang. Kabut bergerak perlahan, menutup jalan yang baru saja dilalui sosok tersebut. Chandra berdiri di belakang Panji. Sinten tiang wau? Siapa orang tadi? Panji menggeleng.
Aku mboten mangertos. Aku tidak tahu. Ia menghunus kerisnya perlahan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara ranting patah. Seolah sosok itu tidak pernah berada di sana. Namun Panji yakin mereka sedang diawasi. Dan jika benar, orang itu telah mengikuti mereka sejak meninggalkan desa. Panji meminta Chandra tetap berada di belakangnya. Mereka berjalan perlahan menyusuri lembah. Kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Tiba-tiba, terdengar suara dari balik kabut. Pelan, hampir seperti bisikan. Suara misterius. Panji. Langkah Panji langsung berhenti. Chandra menatapnya. Panji? Panjenengan mireng? Panji, kau mendengarnya? Panji mengangguk. Mereka menunggu. Namun suara itu tidak terdengar lagi. Panji memandang ke segala arah. Sinten? Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang melewati pepohonan. Kemudian, terdengar suara lain. Kali ini lebih dekat. Ojo diterusake. Jangan lanjutkan. Chandra menggenggam tangan Panji. Wajahnya pucat. Panji melangkah menuju sumber suara. Namun Chandra menahannya. Sampun, jangan. Panji menoleh. Nopo, mengapa? Chandra memandang kabut. Matanya terlihat gelisah. Swara puniko kados swara ingkang nate kula rungokaken. Suara itu seperti suara yang pernah kudengar. Panji terdiam. Wonten ing pundi? Di mana? Chandra memejamkan mata. Ia mencoba mengingat, namun kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Tangannya menekan pelipis. Chandra Kirana, aku mboten saged eling. Aku tidak bisa mengingat. Panji segera menopangnya. Tetapi di balik kabut, sebuah ranting kembali patah. Krek! Kali ini sangat dekat. Panji langsung berdiri. Ia mengarahkan keris ke depan. Kabut bergerak. Perlahan muncul sosok seorang lelaki. Jubahnya gelap. Wajahnya sebagian tertutup kain. Ia berdiri beberapa langkah dari Panji. Tidak menyerang. Tidak pula melarikan diri. Hanya memandang mereka. Panji mengangkat kerisnya. Sinten sampean? Siapa kau? Lelaki itu tidak menjawab. Tatapannya berpindah kepada Chandra. Kemudian kembali kepada Panji. Akhirnya, ia berkata pelan. Panjenengan sampun tebih sangat. Kalian sudah berjalan terlalu jauh. Panji semakin waspada. Apa maksudmu? Lelaki itu melihat ke arah lereng. Para pengejar orang Monggole IDWE. Para pengejar tidak hanya mencari dia. Panji terdiam. Panji melangkah maju. Menawi mboten namung goleki Chandra, lajeng sinten ingkang dipun goleki? Jika bukan hanya Chandra yang mereka cari, lalu siapa yang mereka cari? Lelaki itu menatap Panji cukup lama, kemudian menjawab, "Sampean, kau." Panji terdiam. Chandra menatapnya dengan wajah terkejut. "Panji?" Lelaki itu melanjutkan, "Wong-wong puniko sampun mangertos, menawi sampean kalian dheweke sampun kepanggih. Orang-orang itu sudah mengetahui bahwa kau telah bertemu dengannya." Panji menggenggam keris lebih erat. Jadi, selama ini bukan hanya Chandra yang diburu. Mereka juga sedang mencari Panji. Panji kembali bertanya, "Sinten sampean? Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Asmo kulo mboten penting. Namaku tidak penting." Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik jubahnya. Sebuah potongan kain. Ia melemparkannya kepada Panji. Panji menangkapnya. Ketika kain itu dibuka, terlihat sebuah lambang. Lambang yang sama dengan tanda di atas batu. Panji menatapnya dengan penuh perhatian. "Lambang puniko. Lambang ini." Lelaki itu mengangguk. "Tondo puniko badhe nggawa sampeyan. Menyang papan ingkang boten saged sampeyan bali kanthi gampang.
tanda itu akan membawamu ke tempat yang tidak akan mudah membuatmu kembali. Chandra terlihat semakin cemas. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan. Para pengejar. Mereka sudah semakin dekat. Lelaki misterius itu menoleh. Kemudian kembali melihat Panji. Saiki, tindak no. Sekarang, pergilah. Panji tidak bergerak. Aku durung rampung takon. Aku belum selesai bertanya. Lelaki itu tersenyum. Sampeyan bade mangertos. Naliko wedali pun sampun rawuh. Kau akan mengerti ketika waktunya tiba. Kemudian, ia mundur satu langkah. Kabut menelannya perlahan. Panji mencoba mengejar. Namun, ketika sampai di tempat lelaki itu berdiri, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah batu tua. Dan di atasnya, terdapat ukiran lambang yang sama. Panji menatapnya. Chandra berdiri di sampingnya. Kemudian, dari balik lereng, suara para pengejar kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih dekat. Panji menggenggam tangan Chandra. Kita kedah tindak. Kita harus pergi. Mereka berlari menuju lembah. Sementara di belakang mereka, bayangan misterius itu masih mengawasi dari balik kabut. Namun kali ini, sebuah senyum tipis terlihat di wajahnya. Panji akhirnya mengetahui sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Para pengejar bukan hanya mencari Chandra Kirana, mereka juga mencari dirinya. Namun, siapa lelaki misterius yang mengetahui semua itu? Mengapa ia meninggalkan tanda-tanda di sepanjang perjalanan? Dan mengapa ia seolah sudah mengetahui pertemuan Panji dan Chandra jauh sebelum mereka bertemu? Sementara itu, para pengejar semakin dekat. Dan perjalanan mereka kini membawa Panji dan Chandra menuju sebuah tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta kerajaan. Tempat yang menyimpan jawaban tentang masa lalu Chandra. Dan mungkin juga tentang alasan sebenarnya. Mengapa ia menghilang? Panji dan Chandra terus berlari menuruni lereng. Suara para pengejar masih terdengar dari kejauhan. Namun semakin jauh mereka berjalan, suara itu perlahan menghilang di telan kabut. Jalur yang mereka lalui semakin sempit. Di kanan dan kiri, tebing batu menjulang tinggi. Tidak ada lagi pepohonan besar. Hanya semak liar, akar-akar tua, dan batu-batu yang licin oleh embun. Panji akhirnya berhenti. Ia melihat ke depan. Di antara dua dinding batu, terbuka sebuah jalan sempit menuju ke bawah. Chandra berdiri di sampingnya. Punopo kita badai melebet meriku. Apakah kita akan masuk ke sana? Panji mengangguk perlahan. Boten wonten pilihan sanes. Tidak ada pilihan lain. Mereka kemudian memasuki celah batu tersebut. Semakin dalam mereka berjalan, udara tiba-tiba terasa lebih hangat. Kabut mulai menipis. Panji melangkah keluar dari celah batu. Dan untuk sesaat, ia hanya terdiam. Di hadapan mereka, terbentang sebuah lembah luas. Rumput hijau tumbuh di antara bebatuan. Pepohonan tua berdiri mengelilinginya. Di tengah lembah, mengalir sebuah sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Chandra ikut keluar dari balik batu. Matanya membesar. Tempat itu begitu tenang. Tidak ada suara manusia, tidak ada jejak rumah. Namun anehnya, tempat itu terasa seperti pernah mereka kenal. Panji mengeluarkan kain kecil, tempat menyimpan lambang kuno. Ia membuka kain tersebut. Lambang itu kembali terlihat. Dan untuk pertama kalinya, ukiran pada lambang tersebut tampak seperti mengarah ke lembah di hadapan mereka. Panji berbisik. Iki papan ingkang dipun maksud. Inilah tempat yang dimaksud. Mereka berjalan menyusuri lembah. Beberapa puluh langkah kemudian, Chandra berhenti. Di antara rumput tinggi, terlihat sisa-sisa batu yang tersusun seperti fondasi rumah. Ada tiang kayu yang telah lapuk. Ada pecahan genteng. Dan di dekat sungai, terdapat sebuah sumur tua yang sebagian tertutup tanah. Chandra mendekatinya. Tangannya menyentuh salah satu batu. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Napasnya tertahan. Panji? Panji segera mendekat. Nopo? Kenapa? Chandra memandang sekeliling. Kulo kados nate wonten mriki. Aku seperti pernah berada di sini. Panji memperhatikan wajahnya. Sampean eling? Kau ingat? Chandra menggeleng. Mboten cetak, tidak jelas. Namun tangannya masih menyentuh batu sumur itu.
seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang tidak mampu dijelaskan pikirannya. Tiba-tiba, angin bertiup melewati lembah. Daun-daun bergerak perlahan. Dan Chandra mendengar sesuatu. Suara anak kecil tertawa. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian, terdengar suara perempuan. Samar. Seperti berasal dari masa yang sangat jauh. "Ojo dolanan cedak kali. Jangan bermain dekat sungai." Chandra memejamkan mata. Sebuah bayangan muncul dalam pikirannya. Seorang perempuan sedang berdiri di tepi sungai. Seorang anak kecil berlari di antara pepohonan. Kemudian, sebuah rumah kayu terlihat di kejauhan. Chandra membuka mata dengan napas memburu. "Aku nate manggen ing mriki. Aku pernah tinggal di sini." Panji terdiam. Ia melihat ke arah sisa fondasi rumah. Jika ingatan Chandra benar, maka lembah ini bukan sekedar tempat tersembunyi. Tempat ini adalah bagian dari masa lalunya. Panji kemudian berjalan menuju sisi lembah. Di bawah pohon tua, ia menemukan sebuah batu besar. Permukaannya dipenuhi lumut. Namun di bagian tengah, terdapat ukiran yang sama. Lambang kuno. Panji menyentuhnya. Kemudian ia melihat sesuatu yang berbeda. Di bawah lambang tersebut, terdapat beberapa garis kecil. Seperti tulisan. Panji membersihkan permukaannya dengan tangannya. Perlahan, beberapa huruf kuno mulai terlihat. Chandra berdiri di sampingnya. Punopo Puniko tulisan. Apakah itu tulisan? Panji mengangguk. Ia mencoba membacanya. Namun tulisan tersebut sudah terlalu tua. Hanya beberapa kata yang masih dapat dikenali. Panji kemudian mengucapkannya perlahan. Sing delik, ora tansah bisa ndelik. Yang bersembunyi tidak akan selamanya tersembunyi. Chandra terdiam. Kata-kata itu membuat wajahnya berubah. Panji kembali memperhatikan sisa-sisa bangunan di lembah. Ia mulai menghubungkan semuanya. Lambang yang sama, jalan rahasia, lembah yang tidak tercatat, dan ingatan Chandra tentang tempat ini. Kemudian, dari balik batu tua, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tertanam di tanah. Panji menariknya perlahan. Kotak itu sudah sangat tua. Kayunya hampir hancur. Namun di bagian atas, Terdapat ukiran lambang yang sama. Chandra mendekat. Tangannya tiba-tiba gemetar. Kotak Puniko. Kotak itu. Ia memegang kepalanya. Sebuah ingatan kembali muncul. Ia melihat dirinya sendiri, masih mengenakan pakaian kerajaan. Seorang lelaki tua menyerahkan kotak tersebut kepadanya. Kemudian berkata, "Menawi sawijining dinten panjenengan kedah Melayu, buka kotak Puniko. Jika suatu hari kau harus melarikan diri, bukalah kotak ini." Chandra membuka mata. Air mata mengalir di pipinya. "Aku eling. Aku ingat." Panji memandang Chandra. "Opo ingkang sampean elingi? Apa yang kau ingat?" Chandra menatap kotak tua itu. Tangannya perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sehelai kain sutra, sebuah cincin kecil, dan sebuah surat yang telah menguning. Panji mengambil surat tersebut. Namun sebelum membukanya, Chandra melihat sesuatu di bagian bawah kotak. Sebuah ukiran kecil. Bukan lambang kuno, melainkan nama. Chandra Kirana. Chandra menutup mulutnya. Air matanya semakin deras. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukti bahwa dirinya memang pernah berada di tempat ini. Namun di balik surat tersebut, terdapat satu kalimat yang membuat Panji terdiam. Tulisan itu berbunyi, "Jangan kembali ke Jenggala sebelum mengetahui siapa yang mengkhianatimu." Panji menatap Chandra. Chandra menatap Panji. Keduanya terdiam. Karena kini, pencarian mereka bukan lagi sekedar tentang pelarian. Ada seseorang di dalam kerajaan yang mungkin telah mengkhianati Chandra. Dan rahasia itu belum berakhir. Lembah yang tidak tercatat dalam peta ternyata menyimpan bagian penting dari masa lalu Chandra Kirana. Di tempat inilah ia pernah bersembunyi. Di tempat inilah
sebagian ingatannya mulai kembali. Namun, sebuah surat tua membawa pertanyaan baru. Siapa yang mengkhianati Chandra? Dan mengapa seseorang sampai menyembunyikannya di lembah yang tidak diketahui siapapun? Panji kini memiliki petunjuk baru. Tetapi sebelum mereka sempat membaca seluruh isi surat, terdengar suara dari atas tebing. Seseorang sedang memanggil. Dan suara itu bukan suara para pengejar. Panji masih memegang lembaran kertas tua yang ditemukan di dalam kotak. Kertas itu telah menguning dimakan usia. Bagian pinggirnya sudah rapuh. Beberapa tulisan hampir tidak terlihat. Panji membentangkannya perlahan di atas batu. Chandra duduk di sampingnya. Matanya tidak lepas dari lembaran itu. Ada sesuatu pada surat tersebut yang membuat dadanya terasa sesak. Panji mencoba membaca tulisan yang tersisa. Namun sebagian besar huruf telah pudar. Hanya beberapa kata yang masih dapat dikenali. Salah satunya, sebuah nama. Chandra. Panji menatap perempuan di sampingnya. Nami Puniko. Nama ini. Chandra tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Chandra perlahan mendekat. Ia memperhatikan tulisan pada surat tersebut. Tiba-tiba, napasnya terhenti. Tulisan Puniko. Tulisan ini. Panji menoleh. Sampean mangertos? Kau mengenalnya? Chandra menyentuh bagian bawah surat. Matanya berkaca-kaca. Aku nate mirsani tulisan Puniko. Aku pernah melihat tulisan ini. Panji terdiam. Chandra memejamkan mata. Sebuah ingatan samar muncul. Seseorang sedang duduk di sebuah ruangan, menulis sesuatu di atas meja. Cahaya matahari masuk melalui jendela. Namun, wajah orang itu masih tidak terlihat. Panji membaca bagian surat yang masih dapat dikenali. Tulisan itu berbicara tentang seseorang yang harus pergi meninggalkan kerajaan, tentang bahaya yang mulai mendekat, dan tentang sebuah tempat tersembunyi di balik pegunungan. Panji berhenti membaca. Ia menatap Chandra. Wonten tiang ingkang sampun mengertos. Menawi sampean badi dipun kejar. Ada seseorang yang sudah mengetahui bahwa kau akan diburu. Chandra menundukkan kepala. Ia mencoba mengingat. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikirannya. Sampean kedah tindak. Kau harus pergi. Chandra membuka mata dengan terkejut. Ingatan itu semakin jelas. Malam. Sebuah ruangan besar. Lampu minyak menyala. Chandra muda berdiri di dekat pintu. Seseorang berbicara kepadanya dengan suara tergesa. Sampun wonten wadal malih. Tidak ada waktu lagi. Sebuah kain diberikan kepadanya. Kemudian sebuah liontin diletakkan di lehernya. Chandra menyentuh liontin yang sekarang masih dikenakannya. Matanya membesar. Ia mulai menyadari sesuatu. Liontin itu bukan sekedar perhiasan. Itu adalah tanda. Tanda yang sengaja diberikan kepadanya sebelum ia meninggalkan kerajaan. Panji membalik lembaran surat. Di bagian belakang, terdapat satu kalimat yang masih cukup jelas. Panji membacanya perlahan. Menawi panjenengan sampun dumugi papan puniko. Jika kau sudah sampai di tempat ini. Ia berhenti. Kemudian melanjutkan. Ojo percoyo marang sopo wae. Jangan percaya kepada siapapun. Chandra menatap Panji. Wajahnya berubah pucat. Ia berhenti sejenak. Tiang ingkang wonten ing kraton, termasuk orang-orang yang ada di istana? Panji tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bahaya mungkin berasal dari tempat yang selama ini mereka anggap sebagai rumah. Chandra tiba-tiba memegang kepalanya. Ingatan lain muncul. Sebuah lorong istana. Beberapa orang berjalan tergesa. Seseorang membuka pintu. Kemudian, seorang lelaki berdiri di hadapannya. Wajahnya masih samar. Tetapi suaranya jelas. Sampean kedah ngungsi. Kau harus melarikan diri. Chandra melihat dirinya sendiri menyerahkan sesuatu kepada lelaki itu. Kemudian terdengar suara benturan.
seseorang berteriak. Dan semuanya berubah gelap. Chandra membuka mata. Air mata mengalir di pipinya. Ono wong sing ngulungake aku. Ada seseorang yang mengkhianatiku. Panji mengepalkan tangannya. Panji kembali memeriksa kotak tua itu. Di bagian bawah, ternyata masih terdapat sebuah ruang tersembunyi. Ia menyentuh dasar kotak. Tok, ada bagian yang terdengar kosong. Panji mengangkat papan kayu tipis tersebut. Di bawahnya, terdapat selembar surat lain. Surat itu jauh lebih kecil, dan kondisinya masih cukup baik. Panji membukanya. Hanya ada satu kalimat. Yen Chandra Kirana isih gesang. Jika Chandra Kirana masih hidup. Panji membeku. Kemudian membaca bagian berikutnya. Ojo nggowo dheweke bali menyang Jenggala. Jangan bawa dia kembali ke Jenggala. Chandra menatap Panji. Wajahnya penuh ketakutan. Panji perlahan menurunkan surat itu. Kini mereka memahami sesuatu yang jauh lebih besar. Ada seseorang yang sejak awal tahu bahwa Chandra masih hidup. Dan orang itu sengaja menyembunyikannya dari kerajaan. Surat dari masa lalu akhirnya membuka rahasia yang selama ini terkubur. Chandra bukan sekedar kehilangan ingatan. Ia sengaja disembunyikan. Seseorang telah membantunya melarikan diri dari Jenggala. Dan yang lebih mengejutkan, orang yang menulis surat itu ternyata mengetahui bahwa Chandra masih hidup. Namun, mengapa Chandra tidak boleh kembali ke kerajaan? Siapa yang sebenarnya mengkhianatinya? Dan siapa yang selama ini melindunginya dari balik bayangan? Panji belum sempat menemukan jawabannya. Karena dari kejauhan, terdengar suara tanduk. Sekali, kemudian 2 kali. Panji langsung berdiri. Para pengejar telah menemukan jalan menuju lembah. Matahari mulai condong ke barat. Panji dan Chandra terus berjalan menyusuri lembah yang semakin sempit. Di belakang mereka, kabut perlahan mulai menipis. Namun, langkah Panji tiba-tiba berhenti. Di tanah berlumpur, terlihat bekas telapak kaki. Bukan milik mereka. Panji berjongkok dan memperhatikannya. Jejak itu masih baru. Tanah di dalam bekas telapak kaki masih basah. Panji menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia tahu, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Chandra mendekat. Punopo puniko. Apakah itu? Panji mengangguk perlahan. Jejak para pengejar. Wajah Chandra langsung berubah tegang. Panji membawa Chandra menuju sebuah sungai kecil. Airnya mengalir deras di antara batu-batu. Panji memperhatikan tepian sungai. Tidak ada jejak. Ia kemudian melihat ke seberang. Di sana, terdapat beberapa ranting patah, daun-daun yang terinjak, dan tanah yang sedikit berantakan. Seseorang baru saja menyeberangi sungai. Panji menyentuh salah satu ranting. Masih segar. Dewe'e sampun nyabrang. Mereka sudah menyeberang. Chandra memandang ke arah hutan di seberang sungai. Dadi, sampun cedak. Jadi, mereka sudah dekat? Panji tidak menjawab. Ia hanya memandang hutan. Kemudian, terdengar suara burung terbang tiba-tiba dari balik pepohonan. Panji langsung berdiri. Seseorang mungkin berada di sana. Di tempat lain, di lereng yang jauh dari lembah. Beberapa orang berjalan menembus kabut. Mereka membawa obor dan senjata. Pemimpin mereka berhenti. Ia melihat tanah di hadapannya. Kemudian berjongkok. Tangannya menyentuh sebuah jejak kaki. Wonten tilas anyar. Ada jejak baru. Seorang anak buahnya mendekat. Pinten tiang. Berapa orang? Pemimpin itu memperhatikan jejak tersebut. Kali. 2. Ia kemudian berdiri. Matanya mengarah ke lembah. Dewe'e mesti wonten ing ngandhap. Mereka pasti berada di bawah. Para pengejar mulai bergerak kembali. Kali ini, mereka tahu persis kemana harus pergi. Sore semakin gelap. Panji dan Chandra akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi di antara bebatuan besar. Panji meminta Chandra tetap diam. Ia sendiri berdiri sedikit lebih tinggi.
Dari balik pepohonan, terlihat cahaya kecil. 1, Kemudian 2. Lalu semakin banyak. Obor. Panji menyipitkan mata. Para pengejar telah memasuki lembah. Chandra melihat cahaya itu. Tangannya kembali menggenggam liontin. Panji menoleh. Menawi Kito Kapanggi. Jika kita ditemukan, Panji menatapnya. Kito mboten badhe kapanggi. mereka tidak akan menemukan kita. Namun, di dalam hatinya, Panji tahu keadaan mereka semakin sulit. Panji kemudian melihat sesuatu di tanah. Sebuah potongan kain kecil. Warnanya gelap, tersangkut pada ranting. Panji mengambilnya. Ia memperhatikan kain tersebut. Bukan milik Chandra, dan bukan miliknya. Panji terdiam. Kemudian ia menyadari sesuatu. Potongan kain itu sengaja diletakkan di sana, seperti sebuah tanda. Chandra mendekat. Punopo Puniko Tondo Malih? Apakah ini tanda lagi? Panji mengangguk. Namun kali ini, ia tidak yakin apakah tanda tersebut berasal dari orang yang membantu mereka, atau justru dari seseorang yang ingin membawa mereka ke tempat tertentu. Panji melihat ke arah jalan sempit di depan, kemudian menggenggam kain itu erat. Suara langkah mulai terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Panji menarik Chandra masuk lebih dalam ke balik batu. Mereka menahan napas. Beberapa detik kemudian, bayangan seorang pengejar muncul di antara pepohonan. Kemudian 2 orang, 3. Mereka berhenti tidak jauh dari tempat Panji dan Chandra bersembunyi. Salah seorang melihat ke tanah. Tilasipun wonten mriki. Jejaknya ada di sini. Pemimpin mereka datang. Ia melihat sekeliling, kemudian menunjuk ke arah batu tempat Panji bersembunyi. Priksa mriku. Periksa ke sana. Panji menggenggam kerisnya. Chandra menahan napas. Langkah kaki mulai mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat. Hingga hampir mencapai tempat mereka bersembunyi. Tiba-tiba, terdengar suara batu jatuh dari sisi lain lembah. Brak! Para pengejar langsung menoleh. Sinten! Siapa? Mereka bergerak menuju sumber suara. Panji tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia memberi isyarat kepada Chandra. Mereka bergerak perlahan ke arah berlawanan. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Panji menoleh. Di atas batu tempat mereka bersembunyi, terdapat lambang kuno yang sama. Panji terdiam sesaat. Ia mulai memahami. Seseorang telah membantu mereka lagi. Seseorang yang selalu muncul sebelum bahaya datang. Panji menggenggam tangan Chandra. Mereka kemudian berlari menuju jalan sempit di balik pepohonan. Sementara para pengejar masih mencari sumber suara. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba melihat sesuatu. Potongan kain yang tadi dipegang Panji telah jatuh ke tanah. Ia mengambilnya, menatapnya. Kemudian wajahnya berubah. Puniko, ini. Pemimpin mereka mengambil kain tersebut. Matanya menyipit. DWE sampun cedak. Mereka sudah dekat. Ia kemudian tersenyum tipis. Perburuan terus berlanjut. Jejak Panji dan Chandra akhirnya ditemukan. Para pengejar kini semakin dekat. Namun, sebuah tanda misterius kembali menyelamatkan mereka dari bahaya. Siapa sebenarnya orang yang terus membantu mereka? Dan mengapa ia selalu meninggalkan tanda sebelum para pengejar datang? Panji mulai menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar pelarian. Ada seseorang yang sedang mengarahkan langkah mereka menuju sebuah tujuan yang telah disiapkan sejak lama. Namun, tanpa mereka sadari, para pengejar juga semakin memahami arah perjalanan mereka. Dan kali ini, jaraknya semakin dekat. Setelah meninggalkan tempat terakhir yang mereka gunakan untuk beristirahat, Panji dan Chandra terus berjalan menuju bagian terdalam pegunungan. Jalan semakin sempit. Di kiri dan kanan mereka, tebing batu menjulang tinggi. Kabut menggantung di antara pepohonan. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara binatang. Bahkan, angin pun seolah berhenti. Panji memperlambat langkah. Ia menatap ke depan. Sebuah lembah terbentang di hadapan mereka. Lembah itu terlihat tenang. Terlalu tenang.
Chandra berdiri di sampingnya. Panji, kenging punopo papan puniko kado sepi sanget. Panji, mengapa tempat ini terasa begitu sepi? Panji tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan pepohonan dan bebatuan di sekeliling mereka. Ada sesuatu yang membuat nalurinya tidak nyaman. Aku mboten mangertos. Aku tidak tahu. Kemudian ia berkata pelan. Nanging, kita kedang hati-hati. Tetapi, kita harus berhati-hati. Mereka mulai memasuki lembah. Beberapa langkah kemudian, Panji tiba-tiba berhenti. Chandra hampir menabraknya. Panji mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Chandra diam. Di hadapan mereka, terdapat beberapa ranting yang tersusun melintang di atas jalan. Sekilas, terlihat seperti ranting yang jatuh secara alami. Namun Panji memperhatikannya lebih lama. Ia melihat sesuatu yang aneh. Ranting-ranting itu terlalu rapi. Tanah di bawahnya juga tampak berbeda. Seolah baru saja diinjak atau digali. Panji berjongkok. Tangannya menyentuh tanah. Kemudian, ia melihat ke arah Chandra. Ojo maju. Jangan maju. Chandra berhenti. Mengapa? Panji tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada jalan di depan. Ia mulai menyadari, mereka mungkin tidak sedang berjalan di jalan biasa. Panji mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Ia melemparkannya ke bagian jalan yang tertutup ranting. Tak, tidak terjadi apa-apa. Panji menunggu. Beberapa detik berlalu. Kemudian, tanah di bagian depan tiba-tiba runtuh. Batu-batu dan tanah meluncur ke bawah. Sebuah lubang dalam muncul di tengah jalan. Chandra menahan napas. Gusti, ya Tuhan. Panji berdiri perlahan. Ia menatap lubang tersebut. Kini mereka tahu, itu bukan jebakan alami. Seseorang yang menyiapkannya. Panji memandang ke arah tebing. Wonten tiang ingkang sampun nyawisaken puniko. Ada seseorang yang telah menyiapkan semua ini. Chandra menatapnya. Para pengejar? Panji tidak menjawab. Namun wajahnya sudah memberikan jawabannya. Panji mencoba mencari jalan lain. Ia berjalan ke sisi lembah. Namun beberapa meter kemudian, ia berhenti. Jalur di sebelah kanan juga telah tertutup batu-batu besar. Sementara di sebelah kiri, tebing curam turun menuju jurang. Panji kembali ke tempat Chandra berdiri. Kini, mereka benar-benar terjebak. Chandra memandang sekeliling. Panji, kita mboten saged wangsul. Panji, kita tidak bisa kembali. Panji menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati tadi mulai tertutup kabut. Namun, dari kejauhan, terdengar sesuatu. Suara langkah kaki. 1, 2, kemudian semakin banyak. Panji menggenggam kerisnya. Para pengejar telah sampai di lembah. Kabut di belakang mereka perlahan bergerak. Di antara pepohonan, muncul beberapa bayangan manusia. Mereka berjalan perlahan. Beberapa membawa obor. Cahaya api tampak samar di balik kabut. Chandra mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Panji berdiri di depannya, melindunginya. Salah seorang pengejar berhenti. Kemudian terdengar suara dari kejauhan. Suara lelaki. Piyambakipun wonten ing mriki. Mereka ada di sini. Pengejar lainnya mulai menyebar. Mereka menutup jalan keluar dari lembah. Panji melihat ke kanan, kemudian ke kiri. Tidak ada jalan. Chandra berbisik. Panji. Panji tetap berdiri tenang. Ojo wedi. Jangan takut. Namun dalam hatinya, ia tahu, kali ini mereka berada dalam keadaan yang jauh lebih berbahaya. Panji kembali melihat sekeliling. Di belakang Chandra, terdapat 2 batu besar yang berdiri berdempetan. Di antaranya, hanya terdapat celah kecil. Panji memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda. Kabut di balik celah itu bergerak. Seolah ada ruang di belakangnya. Panji mendekat. Ia menyentuh salah satu batu. Kemudian, melihat ke bawah. Di tanah, terdapat ukiran kecil. Lambang yang sama. Lambang yang telah menuntun mereka sejak dari hutan.
Panji terdiam. Chandra mendekat. Tondo puniko? Tanda itu. Panji mengangguk. Dalanipun wonten mriki. Jalannya ada di sini. Dari belakang, suara para pengejar semakin dekat. Panji menggenggam tangan Chandra. Saiki, Melayu. Sekarang, lari. Panji dan Chandra segera menyelinap melalui celah sempit di antara batu. Mereka masuk ke lorong alami yang gelap. Di belakang mereka, para pengejar tiba di tempat yang sama. Salah seorang melihat celah tersebut. Ada jalan. Beberapa pengejar segera mengejar. Namun, ketika mereka melewati bagian tengah lembah, terdengar suara gemuruh. Bruk! Sebuah bagian tebing runtuh. Batu-batu besar jatuh menutup jalan. Para pengejar terpaksa berhenti. Sementara Panji dan Chandra terus berlari, semakin jauh ke dalam lorong. Chandra menoleh ke belakang. Apakah semua ini sudah direncanakan? Panji tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan. Namun di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai muncul. Jika tanda-tanda itu memang sengaja dibuat dan jebakan tadi justru membuat mereka selamat, siapa sebenarnya yang sedang membantu mereka? Di ujung lorong, sebuah cahaya mulai terlihat. Panji mempercepat langkah. Chandra mengikutinya. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di balik cahaya itu. Namun satu hal sudah pasti. Mereka telah memasuki wilayah yang tidak lagi bisa mereka tinggalkan dengan mudah. Perangkap di lembah ternyata bukan akhir dari perjalanan. Justru, jebakan itu membawa Panji dan Chandra menuju jalan rahasia yang tersembunyi di balik bebatuan. Sekali lagi, lambang misterius itu telah menyelamatkan mereka. Namun, semakin jauh mereka mengikuti tanda tersebut, semakin besar pertanyaan yang muncul. Siapa yang meninggalkan semua petunjuk itu? Mengapa orang tersebut terus membantu mereka? Dan apa sebenarnya yang menunggu di balik lorong pegunungan? Sementara di belakang mereka, para pengejar mulai mencari jalan lain untuk mengejar. Dan di depan, sebuah cahaya misterius perlahan semakin terang. Panji dan Chandra terus berlari, menyusuri lorong sempit di antara bebatuan. Suara langkah mereka bergema di dinding batu. Di belakang, suara para pengejar semakin samar. Namun Panji tidak berani berhenti. Lorong itu semakin dalam, semakin gelap. Udara terasa dingin dan lembab. Chandra menggenggam tangan Panji erat. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan. Panji, apakah kita sudah jauh dari para pengejar? Panji terus berjalan. Semoga. Namun, tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya kecil. Panji berhenti. Chandra berdiri di sampingnya. Cahaya itu semakin jelas. Seperti cahaya matahari. Panji dan Chandra berjalan perlahan menuju cahaya tersebut. Semakin dekat, udara terasa semakin hangat. Suara burung mulai terdengar. Kemudian, angin segar masuk dari ujung lorong. Panji mempercepat langkah. Mereka akhirnya keluar dari lorong batu. Di hadapan mereka, terbentang sebuah lembah yang sangat luas. Matahari pagi menyinari rerumputan. Pepohonan tumbuh subur. Sebuah sungai kecil mengalir di antara lembah. Chandra berdiri diam. Matanya menatap pemandangan itu. Indah sekali. Panji tidak menjawab. Ia justru memperhatikan sesuatu di kejauhan. Di tengah lembah, terlihat bangunan tua. Panji berjalan beberapa langkah ke depan. Di antara pepohonan, terlihat sebuah bangunan batu yang sangat tua. Atapnya sebagian telah runtuh. Dindingnya ditumbuhi tanaman liar. Namun bentuknya tidak seperti rumah biasa. Ada ukiran-ukiran kuno di sepanjang dinding. Panji merasakan sesuatu yang aneh. Ia pernah melihat bentuk ukiran itu sebelumnya. Di hutan larangan, di pintu bangunan tua desa, dan pada batu-batu yang menuntun mereka sampai ke tempat ini. Panji mengeluarkan lambang kuno dari sakunya. Chandra melihat benda itu. Lambang itu... Panji mengangguk. Sudah membawa kita sampai ke sini. Mereka saling memandang. Kini mereka tahu, petunjuk itu memang membawa mereka ke tempat tertentu. Chandra tiba-tiba berhenti. Tangannya menyentuh kepalanya. Napasnya berubah. Sebuah ingatan kembali muncul. Kali ini lebih jelas.
Ia melihat tempat yang sama. Lembah, sungai, bangunan batu, dan dirinya sendiri berdiri di depan bangunan tersebut. Namun ia tidak sendirian. Ada seseorang berdiri di sampingnya. Seorang lelaki tua, wajahnya samar. Lelaki dalam ingatan. Jika suatu hari kau kembali ke tempat ini. Chandra membuka mata. Air mata mengalir di pipinya. Panji segera mendekat. Apa yang kau ingat? Chandra menatap bangunan tua itu. Aku pernah berada di sini. Panji terdiam. Mereka mulai mendekati bangunan tua itu. Di depan pintu, terdapat sebuah batu besar. Pada permukaannya, terdapat ukiran lambang yang sama. Panji menyentuhnya. Tiba-tiba, sebagian batu bergeser. Di baliknya terdapat sebuah ruang kecil. Di dalam ruang tersebut, terdapat sebuah kotak kayu tua. Panji mengambilnya. Kotak itu terlihat telah disimpan selama bertahun-tahun. Chandra berdiri di sampingnya. Panji membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya, terdapat selembar kain yang dibungkus rapi. Dan di atas kain tersebut, terdapat sebuah surat. Panji menatap Chandra. Apakah ini untukmu? Chandra tidak menjawab. Matanya terpaku pada surat itu. Panji membuka surat tersebut. Tulisan kuno memenuhi permukaannya. Sebagian sudah memudar. Namun satu nama masih terlihat jelas. Chandra Kirana. Chandra menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ingatan kembali datang. Kali ini lebih kuat. Ia melihat dirinya meninggalkan Jenggala. Melihat seseorang mengejarnya. Mendengar suara teriakan. Kemudian, sebuah tangan membawanya menuju pegunungan. Seseorang menyelamatkannya. Namun siapa? Chandra mencoba mengingat. Panji, aku ingat. Panji menatapnya. Apa? Chandra menatap surat di tangan Panji. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tidak melarikan diri dari Jenggala." Panji terdiam. Chandra menggenggam tangan Panji. Air matanya masih mengalir. "Aku dibawa pergi." Panji membeku. "Siapa?" Chandra hendak menjawab. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tanduk. Tut. Panji langsung menoleh. Di lereng pegunungan, terlihat beberapa titik cahaya. Obor. Para pengejar ternyata menemukan jalan lain. Mereka sudah memasuki lembah. Chandra menatap Panji. Mereka sudah datang. Panji menggenggam surat itu erat. Ia kemudian memandang bangunan tua di hadapan mereka. Di dinding bangunan, terdapat sebuah pintu batu besar. Dan tepat di atasnya, terukir lambang yang jauh lebih besar daripada semua lambang yang pernah mereka temukan. Panji mendekat. Ia menyentuh ukiran itu. Perlahan, pintu batu tersebut mulai bergerak. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Chandra berdiri di samping Panji. Di balik pintu itu, terdengar suara seperti bisikan. Samar, namun cukup jelas untuk membuat Chandra membeku. Suara misterius. Pulanglah. Panji dan Chandra saling memandang. Kemudian, pintu batu terbuka sedikit. Cahaya putih keluar dari dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, Panji menyadari bahwa perjalanan mereka selama ini bukan sekedar pelarian. Mereka sedang diarahkan menuju sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari kerajaan. Panji akhirnya menemukan surat yang menyimpan potongan masa lalu Chandra. Dan satu kebenaran mulai terungkap. Chandra Kirana tidak meninggalkan Jenggala dengan kehendaknya sendiri. Ia telah dibawa pergi. Tetapi oleh siapa? Dan untuk alasan apa? Sementara para pengejar semakin dekat, sebuah pintu rahasia terbuka di hadapan Panji dan Chandra. Di balik pintu itu, mungkin tersimpan jawaban tentang hilangnya sang putri. Namun mungkin juga tersembunyi sesuatu yang selama ini bahkan tidak diketahui oleh kerajaan Jenggala. Panji menggenggam tangan Chandra. Mereka berdiri di ambang pintu. Lalu, perlahan, mereka melangkah masuk. Dan pintu batu itu menutup di belakang mereka.